Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rahman Hamdani Lubis, Maya Adilina Syalagan, Sri Suryaningsi, Siska Bersembiring, dan Tuan Nasar Nasution dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan dengan mata kuliah pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. 1. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. 2. Konsep dasar kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami. Karakteristik kelompok. 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. 2. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. 3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Dalam karakteristik kelompok kerja ini, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang yang berinteraksi dengan mempunyai tujuan, cita-cita, harapan bersama yang ingin dicapai oleh setiap kelompok kerja. 3. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberi tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Macam-macam kelompok formal. A. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. B. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. C. Kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus dan bersifat sementara. Selanjutnya, 4. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tujuan adanya kelompok kerja informal. 1. Untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. 2. Untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota, sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. 3. Untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. 4. Untuk membantu manajer dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. 5. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, di antaranya 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 3. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Ada pula dampak bagi organisasinya. 1. Konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi tersebut akan terbengkalai. 2. Konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. 3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. 4. Konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Selanjutnya, 6. Pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Ada 3 pendekatan dalam konflik kelompok kerja, yaitu 1. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan
Pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada suatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. 2. Pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. 3. Penyelesaian konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kerja yang sama, atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda dan seterusnya. 7. Komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan atau tulisan. Ada yang mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi. Memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya dan mendapatkan saling pengertian merupakan hal-hal yang penting sekali. Sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah berkomunikasi. Fungsi komunikasi antara lain: alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi, berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. 8. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam komunikasi berupa pemberian tugas atau dari atas ke bawah, pemberian saran atau atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban atau dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan sebagainya. 9. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi yang lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Demikianlah hasil dari diskusi yang telah kami sampaikan melalui presentasi kami ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.